Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang organ yang sangat penting juga di dalam sistem tubuh kita, yaitu yang kita kenal dengan nama limpa. Jadi sering ada pertanyaan ataupun sering kita mengalami kenapa seseorang itu gampang sekali untuk sakit, gampang sekali untuk terinfeksi sesuatu, mungkin virus flu, demam. Jadi sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit drop, ya, kondisi tubuhnya cepat betul drop, gampang dan rentan untuk terserang penyakit, baik itu penyakit yang disebabkan oleh virus maupun bakteri, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan sistem limpa yang tidak bagus, karena fungsi limpa itu selain sebagai penyaring sel darah merah yang rusak dan untuk membentuk sel darah merah yang baru, fungsi lainnya juga sebagai sistem pertahanan tubuh atau sistem kekebalan tubuh, atau dikenal juga dengan imunitas. Jadi kalau imunnya tidak bagus, sistem imunnya tidak bekerja dengan bagus, maka seseorang itu akan gampang untuk sakit. Mungkin orang yang sudah mempelajari tentang anatomi atau fisiologi itu sudah paham, ya, di mana itu limpa, bagaimana fungsinya. Tapi kalau yang masih awam tentang hal itu, tentu mereka bertanya-tanya, limpa itu apa, bentuknya seperti apa, di mana letaknya, fungsinya bagaimana. Di sini saya akan coba share, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, tolong di-share, gitu ya. Jadi limpa itu adalah sebuah organ yang terletak di kalau kita lihat di tubuh kita tuh agak ke sebelah kiri, di belakang lambung. Sebelah kiri, belakang lambung. Dia tidak begitu besar, mungkin hanya sebesar kepalan masing-masing, ya, kepalan orang dewasa. Jadi limpa ini dia menjadi seperti yang saya terangkan tadi, dia menyaring sel darah merah yang sudah rusak atau sudah mati. Jadi dalam peredaran darah kita itu kan ada sel darah merah, ada sel darah putih. Sel darah merah ini ada jangka waktunya. Nah, jadi ada expire-nya juga. Kalau dia sudah tua, sudah rusak, itu disaring, ya, disaring di limpa. Disaring di limpa, kemudian ampasnya itu, ya, ini bahasa awam saja, ya, sisa penyaringannya itu dibuang melalui ginjal. Jadi ini ada hubungannya antara limpa dan ginjal. Jika limpanya bagus tapi ginjalnya kurang bagus untuk melakukan pembuangan, otomatis juga nanti sampahnya kan numpuk di dalam badan kita. Jadi limpa sama ginjal harus dalam keadaan bagus. Jadi limpanya menyaring sel-sel darah merah yang sudah tua, yang sudah mati, yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, itu disaring dan ampasnya itu dibuang oleh sistem penyaringan, yaitu oleh ginjal. Gitu ya. Jadi fungsinya sangat vital juga, ya, menyaring sel darah merah yang rusak. Kemudian nanti dia juga akan merangsang pembentukan sel darah merah yang baru. Tapi membentuk sel darah merah yang baru itu bukan di limpa, tapi di sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang, ya, di tulang belakang kita tuh ada sumsum, di situ diproduksi, pabriknya lah gitu. Pabriknya sel darah merah itu di sumsum tulang belakang. Tapi ada hubungannya dengan limpa. Limpa ini melakukan penyaringan terhadap sel darah merah yang sudah rusak. Itu fungsi utamanya. Kemudian selain sebagai penyaring sel darah merah yang rusak, yang tua, untuk diproduce sel darah merah yang baru, dia yang paling penting adalah sebagai pertahanan, imunitas, kekebalan tubuh melawan penyakit, bakteri, virus, ataupun ada infiltrasi dari zat-zat yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Ini limpanya akan segera melakukan tindakan untuk memblok virus itu, untuk membunuhnya, untuk mematikannya. Dan ini kita namakan sistem limpatik. Jadi di dalam di dalam peredaran dalam tubuh kita tuh ada peredaran darah, ada sistem peredaran darah, ada sistem peredaran limfe. Nah, limfe, ya, atau limpa. Jadi kira-kira seperti itu sederhananya.
Jadi apa gunanya, apa pentingnya kita memahami ini? Pentingnya kalau Anda sudah paham ini, maka Anda akan merawat limpa Anda. Itu sudah otomatis, karena ketika kita mengetahui pentingnya sesuatu, pasti kita akan aware ya, kita akan sadar bagaimana cara kita memaintenance, memelihara supaya benda yang kita anggap berharga dan penting ini itu bisa bekerja terus secara optimal, gitu ya. Dan nanti di akhir video saya akan ajarkan Anda bagaimana cara memaintain, men-tune up, menservis, merawat limpa itu supaya tetap menjadi pertahanan tubuh untuk melawan berbagai penyakit dan melaksanakan fungsinya untuk menyaring darah, memproduksi darah yang baru, sehingga kita akan selalu dalam keadaan fresh, sehat, segar, ya. Makanya ikuti terus video ini sampai habis, ya. Jangan di skip atau di stop sampai di sini saja. Sekarang kita masuk ke fungsi lainnya, mungkin yang belum tahu, yaitu dia juga sebagai organ yang menyimpan cadangan darah. Ya, kalau tadi menyaring darah yang rusak, yang tua, untuk diproduksi yang baru, diproduksi di sumsum tulang belakang. Fungsi yang kedua sebagai imunitas tubuh. Yang ketiga, dia sebagai, boleh dikatakan gudang cadangan darah. Ketika terjadi pendarahan berat atau luka yang berat, sehingga Anda kehilangan sel darah merah secara signifikan dalam waktu yang singkat, maka limpa akan bekerja, memberi cadangan, memberi sel darah merah yang sifatnya mungkin emergency, sehingga Anda tidak akan kekurangan darah. Itu fungsi yang ketiga. Dan yang selanjutnya, melindungi tubuh dari infeksi. Ini ada hubungannya dengan yang fungsi yang kedua tadi sebagai imunitas, ya. Dia melindungi tubuh dari infeksi. Ketika tubuh kemasukan kuman, virus, bakteri, mungkin virus flu atau virus yang menyebabkan Anda mengalami gejala seperti demam, batuk, influenza, itu limpanya akan bekerja melawan si virus tadi, membunuhnya. Bayangkan kalau ketika limpa Anda itu lemah, maka yang terjadi yang pertama, kalau sakit lama sembuhnya, atau jadi gampang sakit. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian limpa ini juga berhubungan dengan organ yang lain. Seperti saya katakan tadi, dia berhubungan dengan ginjal, dia berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Jadi pada hakikatnya semua organ yang dalam tubuh kita ini dia saling terkoneksi. Makanya kalau kita melakukan penyembuhan, lakukanlah penyembuhan secara holistik, secara menyeluruh. Jangan satu-satu. Oh, sembuhkan limpanya saja. Sementara kalau ginjalnya bermasalah, ya tetap bermasalah dong. Ya, kita sembuhkan ginjalnya saja. Rupanya limpanya bermasalah. Pasti tidak akan terjadi balance, tidak akan seimbang. Energinya tidak akan seimbang. Otomatis aliran energi dan aliran darah dalam tubuhnya tidak akan seimbang. Makanya nggak sembuh-sembuh. Itulah saya katakan kenapa pengobatan medis tidak bisa menjadi solusi yang jitu untuk menuntaskan semua penyakit, karena yang pertama yang diobati adalah gejalanya. Jadi kalau timbul gejala sesuatu, yang gejalanya diobati. Apa misalnya gejala dari penyakit diabetes, misalnya kan, diabetes, gulanya tinggi, ya turunkan gulanya, tapi pankreasnya tidak diperbaiki. Misalnya darah tinggi, turunkan tekanannya, tapi jantung, sumbatan di jantungnya tidak diperbaiki, makanya tidak menyelesaikan masalah. Baik, kita tidak perlu meluas, kita khusus di limpa saja. Jadi ada teknik yang bisa Anda lakukan ya. Selain dari menjaga kesehatan secara umum, mungkin Anda sudah tahu ya, berolahraga, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Itu mungkin kita sudah tahu. Tapi ada satu teknik untuk men-tune up limpa kita dengan pijat refleksi, yaitu dengan menekan titik limpanya. Titik limpanya dipijat. Bagi yang mengalami masalah akan terasa sakit titik limpanya. Saya akan tunjukkan nanti di akhir video di mana letak titik limpa itu. Kalau Anda mungkin tidak merasakan terlalu sakit, sensasi sakitnya cuma sedikit saja, ini menandakan limpanya sudah mulai capek, tapi belum sampai radang, belum sampai dia itu macet, tidak bekerja, belum, tapi sudah mulai capek. Anda harus aware, harus sadar, Anda perbaiki
ya, dipijat di area situ, lalu Anda harus istirahat. Kemudian ada juga herbal yang harus Anda minum. Untuk herbalnya nanti bisa lihat di link deskripsi ya, atau di atas ini. Kalau memang belum muncul berarti videonya belum sempat saya rilis, tapi insya Allah akan dirilis semua tentang semua herbal ataupun cara penanganan penyakit, termasuk herbalnya dan termasuk ruqyahnya. Dan pengobatan ataupun perawatan terhadap organ limpa ini, saya sarankan jangan berdiri sendiri hanya dengan pijat refleksi atau akupresur, tapi harus dibarengi dengan perubahan pola hidup yang mungkin kurang sehat, dirubah ya, mulai dari makanan, waktu istirahat, olahraga, dan juga dengan herbal. Tapi herbal juga tidak boleh sembrono, karena itu juga nanti juga bisa mengganggu kinerja ginjalnya. Harus sesuai dengan masalahnya. Jadi jangan mentang-mentang herbal ini bagus, Anda tersugesti lalu minum aja itu terus, padahal tidak tepat, tidak sesuai dengan penyakitnya. Itu malah menimbulkan masalah baru. Harus konsultasi dulu dengan ahlinya. Jangan sembarang juga minum herbal, meskipun itu alami, gitu ya. Dan jangan lupa pengobatan spiritual. Bahkan saya katakan pengobatan spiritual ini yang paling tinggi. The highest is spiritual healing. Why? Because it's about our faith to Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang menyembuhkan, ya, bukan obat yang menyembuhkan, bukan herbalnya. Ketika Allah sudah berkehendak, ya kun fayakun, kita hanya mencari sebab. Kita mencari sebab ataupun jalan kesembuhan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya saya bilang ruqyah syar'iyah dengan membaca ayat Quran yang diniatkan intens untuk sesuatu yang kita inginkan, itu adalah the highest level of healing. The highest level of healing. Kadang tidak bisa dilogikakan kadang-kadang ya, tapi itu it's really happen. Banyak orang yang sembuh hanya dengan ayat Al-Quran. Ada yang kankernya, sel kankernya jadi mati hanya dengan ayat Al-Quran, tanpa obat-obatan, bahkan tanpa pijat refleksi sekalipun. Ada orang yang mungkin sudah divonis oleh dokter bahwa ini tidak ada harapan lagi. Ketika dia sudah sampai ke titik itu, lalu dibacakan Al-Quran karena niatnya tulus, hatinya betul-betul berserah diri kepada Allah, lalu Allah sembuhkan sedemikian rupa. Ya, hal ini banyak terjadi ya. Bahkan di kalangan medis pun juga tidak bisa menjelaskan secara ilmu kedokteran kenapa itu bisa terjadi. But it's really happen because like I said before, the Al-Quran is the highest level of healing. Ya, ini berkaitan dengan keyakinan. Jadi jangan tinggalkan ruqyahnya. Kita ambil sebab kesembuhan itu, kita pijat refleksi dengan harapan aliran darah ke limpa kita menjadi lancar, sehingga limpa bisa menjalankan fungsinya sebagai sistem pertahanan tubuh melawan bakteri, penyakit, virus. Dia juga menjalankan fungsinya untuk merenew sel darah merah, ya. Dia juga menghasilkan sel darah putih juga, limfosit juga. Nah, ini ada hubungannya juga dengan pertahanan tubuh atau imunitas ya. Jadi banyak sekali fungsi limpanya. Dan dia harus berbarengan memperbaiki organ-organ yang lain seperti ginjal, pankreas, liver, dan juga organ jantung, sehingga bisa memompa darah dengan sempurna ke seluruh jaringan tubuh. Supaya video ini tidak kepanjangan, memang saya pisah ya. Untuk pijat yang limpanya, Anda bisa lihat di link di atas ya, yang mana organ limpa itu yang harus kita pelihara. Dan juga herbalnya, apa herbal yang perlu kita konsumsi, perlu kita ramu dengan proporsional ya, jangan sembarang minum herbal ya, karena ini juga bisa berdampak negatif. Kebanyakan masyarakat kita karena sudah mendengar mungkin ceramah dari seorang yang kita anggap pakar, atau yang sudah sering tampil di TV atau di medsos, akhirnya mereka salah kaprah. Semua herbal itu dimakannya, diminumnya, padahal itu bisa menyebabkan keracunan juga kalau tidak pas, tidak proporsional. Jadi sesuaikan masalahnya dengan herbalnya, dan itu ada juga dosisnya. Jadi Anda perlu berkonsultasi dulu. Contohnya, mentang-mentang kunyit itu dikatakan sangat baik untuk semua, lalu dihantam terus minum kunyit tiap hari,
dengan dosis yang sangat besar, dengan keyakinan ini kan herbal alami tidak apa-apa. Nah, itu bisa membahayakan juga ya. Jadi bijaklah dalam memilih melakukan suatu tindakan pengobatan, baik itu secara alami ya, bijaklah ya, apalagi melakukan pengobatan secara kimiawi ya, kedokteran ya, itu juga harus bijak untuk meminum obat-obat kedokteran. Itu Anda harus tanya dulu dokternya, ini obat apa dok, fungsinya untuk apa. Kalau saya tidak minum ini apa yang terjadi dok. Itu Anda selaku pasien berhak tahu. Jadi jangan dihantam semua, apa yang dikasih kita makan terus, tahu-tahu nanti ginjalnya sudah rusak, sudah harus cuci darah. Nah, itu karena kesalahan kita juga yang lalai ya. Mohon maaf, bukan maksud saya mengajari atau menjudge sesuatu. Ini adalah sharing saja, sharing sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan kita. Topik kali ini berkenaan dengan limpa dan sistem limfatik. Ternyata di dalam tubuh kita ini selain beredarnya peredaran darah, juga ada yang beredar namanya limfa, sistem peredaran limfe ya, gitu. Dia melawan infeksi. Mungkin Anda dulu sering mengalami ya, ketika waktu kecil dulu sering ada seperti bengkak-bengkak di, mohon maaf, di area ketiak atau di selangkangan atau di leher, seperti ada kelereng kecil. Itu sistem limfatiknya membengkak karena ada infeksi, dia melawan infeksi itu. Mungkin ada yang mengalami ya, ada bengkak di area ketiak, di selangkangan, di leher. Itu bagian dari peredaran limpanya, gitu ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan biar tidak terlalu panjang. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom komentar. Seperti biasa, dukung channel Abu Khalid Al-Fatih supaya tetap semangat memberikan informasi-informasi yang mungkin berguna baik bagi Anda maupun bagi orang lain. Bantu share juga, klik subscribe dan tekan tanda loncengnya biar ada notifikasi Anda tidak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.